Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah pengajian yang semasa saya hormati, teristimewa para jamaah Masjid An-Nur Berenjambu yang saya hormati. Alhamdulillah di malam ini ane bangia mata kadaring kan Allah Ta'ala para sibun tulu di tampak malak birga ane terima kasih kita tentunya dalam rangka bermajelis ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh protokol. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan dan iman sehingga insyaallah Allah akan meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa datang di tempat ini, di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Bapak Ibu yang sama-sama hormati, alhamdulillah nampak tas ibun terane banyak dari mudah-mudahan sikap ngasing jena sehat semua. Pak Dusun hadir ya, mudah-mudahan nesare dari Allah Ta'ala kesehatan Pak Dusun sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya di masa-masa akan datang. Bapak Ibu yang sama-sama hormati, selanjutnya mari kita menyampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ni patuna dari tempat nan linua sebagai rahmat lil alamin, basiran wa nazira. Yiminto ngirang kabar pakaranuranu segang kabar pakamalak-malak. Mudah-mudahan kita semua ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sama-sama hormati, oleh panitia memberikan tema yaitu keutamaan menghadiri majelis ilmu. Nah, tentunya pernah berbicara tentang majelis ilmu sebagaimana yang kita sampaikan ini. Riwayat ta'ata nakana tabalik ataukah ceramah. Ini adalah majelis ilmu. Apa itu majelis ilmu? Yang minendrin yang pelajari agamanya. Nah, sebab bajik itu cara laksanakan agamanya puna bajaitan nising. Bila jai nisingan je masalah agama bajitoi carata andale kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minne tujuannya selana yang kita berbagi anja kustinya sigan ya kesampaikan anja tane kusting ya kita sama-sama berbagi. Nah, inilah bermajelis ilmu. Ada beberapa keutamaan yang kita dapati dalam bermajelis ilmu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, orang yang senantiasa menghadiri majelis ilmu seperti ini akan dimudahkan Allah jalan menuju surga. Alhamdulillah. Jadi benar biasa kan hadirin di kamayan nih, pengajian kamayan nih berbicara tentang agama, Allah akan memudahkan kita untuk jalan menuju surga. Nah, sampai ini cita-cita Bapak Ibu sekalian. Cita-cita nih tal satu tempat naldino berbakti kepada Allah di samping mencari dunia juga mencari akhirat. Tujuan utama kita adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu caranya adalah menghadiri majelis ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Betuana barang siapa yang berjalan ini na ajab pada tempat nan ilinoa untuk tujuan mencari ilmu, berilmu, anggap pangisengan, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Ini banginya Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan ini. Kita ini datang mulai dari Roma, lima kajian sembahyang, tujuan untuk salat. Di samping itu kita juga hadir untuk bermajelis ilmu. Jadi ruang mengigappa. Pertama menggappa bagi pahala salat berjamaah. Ini enggak potong bagi pahala majelis ilmu. Apila ngiri duduk-duduk. Sebab pernah pemain petari masih kan tu kita akan mendapatkan pahala. Sebab memang dijanjikan Allah Ta'ala. Siapa yang duduk di masjid selesai salat berzikir akan diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Allah akan memudahkan kita jalan menuju surga dengan kita senantiasa menghadiri kegiatan ini, majelis ilmu. Yang kedua adalah mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan rahmat dan dimuliakan oleh malaikat. Senang nyawa Bapak Ibu sekalian pun ini kerimasiga, apalagi pelanggar ceramah, apalagi bermajelis, tenang hati kita. Nah, sebab apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Isi kenang dengan mengingat Allah senantiasa berzikir akan tenanglah hati kita. Yaminne kesenangan nyawanya perlu nibo ya Bapak Ibu sekalian. Sebab kadang-kadang ya kata rupa tua kadang-kadang hati itu senantiasa gelisah. Entah gelisah karena apa dan sebagainya, urusan dunia dan sebagainya, sehingga dengan senantiasa duduk di majelis ilmu Allah akan menenangkan jiwa kita. Sebab penasaran nyawanya ini paling utama. Ini paling bahagia pagkasat penasaran nyawanya, bahagia pagkasia kan. Di samping itu akan mendapat rahmat, pengawasan Allah Ta'ala, pengawasan Allah Ta'ala malaikat. Yang kedua, yang ketiga adalah Allah akan membanggakan kita. Dah banggakan Allah Ta'ala manggiri malaikat. Cini matangku, riolot tu nagu kupat jari, rupa tawa, kamu memprotes. Kamu memprotes. Kenapa ya Allah menjadikan manusia di muka bumi? Cini min matangku atau jentojengi bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Amboy pangisingan. Lihatlah hamba saya. Allah akan membanggakan kita Bapak Ibu sekalian di hadapan malaikat. Yang selanjutnya, para malaikat akan hadir untuk di majelis ilmu kita ini. Nah, sebab apa? Dalam sebuah riwayat bahwa ada malaikat, rombongan malaikat memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari di mana masjid ada majelis ilmunya. Pernah cini menjawab, pernah cini menyangkan dari masih seperti masih An-Nur ini, dia panggil semua malaikat di sini hadir semua bermajelis ilmu. Datanglah malaikat kepada kita sekalian ini dengan sayapnya melindungi kita. Apa nakana malaikat ka? Allahumma ghafir lahu, Allahumma haramhu. Ia minta doa malaikat sakin taleba pengajian. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ia minta doa malaikat ka malaikat apabila kita senantiasa bermajelis ilmu. Pertama, Allahumma ghafir lahu. Oh, karena kita memupurang dosa nasi gamma atan yang hadir di majelis ilmu. Yang kedua adalah Allahumma haramhu. Ya Allah, berilah rahmat sehari pengamasian. Bapak Ibu sekalian, penayamane pemupuran Allah Ta'ala segala pengamasian yang digappa sampai akhir hayat kita.
kita akan jamin bahwasanya kata minne paling mau pak dari Allah Subhanahu wa taala. Mau pemagikat dan sebab apa? Puna malaikat mantu ando akan ki luar biasa. Luar biasa untuk puna malaikat ando akan ki. Allah akan mengabulkan doa malaikat itu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah orang yang bermaksud ilmu itu dicatat sebagai amalan jihad kepada Allah SWT. Berbicara tentang jihad, tenang kanan asibak tawah, mengangkat senjata, tianji jihad sebenarnya. Jihad itu adalah menegakkan agama, bersungguh-sungguh di dalam beragama, yaitu jihad. Jadi Bapak sekalian, ikatannya diharapkan semua adalah menjadi orang-orang pelopor untuk berjihad menegakkan agama Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun, hendaklah di antara kalian ini menjadi satu umat. Katanya seminna Bapak sekarang ini karena umat katanya seminna umat apa? Orang beriman. Apa tugas kita? Yad'una ilal khair, ya minta sikap mereka bajikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan saling mencegah dari kemungkaran. Ya minta tugas Bapak Ibu sekalian, ketentukan itu mata Allah Subhanahu wa taala, ya minta saling berpesan-pesan, saling mengingatkan kepada jalan-jalan kebaikan. Sikap kita wah, sikap kita mereka bajikan. Nah, sebab apa? Nah, inilah tugas kita, dan saling mencegah kepada kemungkaran. Selanjutnya Bapak sekalian, yang keempat adalah orang yang bermajelis ilmu itu dicatat sebagai orang yang salat sampai tiba di rumahnya. Dicatat sebagai orang yang salat sampai pulang ke rumahnya. Bayangkan Bapak sekalian, lagi sampai mengharibi, saat kita muter di bala, itu amal kita mengalir seperti orang yang salat. Jadi tenek mempo bawang-bawang, tenek karena mempo bawang-bawang, amal kita akan mengalir terus seperti orang yang salat. Mulai sampai batu ke riba letta, lebih dari sembahyang, jalan ke rumah, tamat mari masigika, selesai pengajian, salat isya, kembali ke rumah, dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pahalanya sampai orang yang salat. Nah. Selanjutnya Bapak sekalian, poin yang kelima, orang yang senantiasa ikut pengajian, amalnya akan dicatat di ilyin. Apa itu ilyin? Wa ma adraka ma ilyun, kitabun marqum. Kisah yang keenam, apa itu ilyun? Ilyun itu adalah tempat yang tertinggi. Secara tempat, pasir Allah Ta'ala adalah tempat yang sangat tertinggi, di mana itu yamin pasirkan Allah Ta'ala bagi orang yang senantiasa ikut pengajian akan dicatat amalnya dan ditempatkan di tempat yang tinggi. Kitabun marqum, yaitu dalam suatu buku, dalam suatu catatan yang sudah dibuka, sudah tercatat. Ni menjadi tulisan dan jarak nyebut botah. Hanya boleh kari ilyin. Yang menyebut botah semua buku yang semua amal yang kita lakukan, baik amal buruk maupun amal baik dan buruk, semua dicatat. Niat ruwa malaikat ancata kenjo giuggata selama hidup di dunia. Yang minta malaikat rakib dan malaikat atid. Yang menyebutna setelah kita meninggal
pernah mati itu disimpan di tempat namanya Ilyin. Anrini minne dirawat sedemikian rupa, dijaga oleh para malaikat. Tena na tapela tulisan, biar ribuan tahun tulisan itu tetap ada. Sikam menyeponggau kanta, dicatat menjore, boleh menjore di kitab markum. Yamintu kitab yang tertulis. Lebak mini tulisi catatan amalatta. Lebak ngasih mini tulisi aneh kegiatan tan nebangia. Catat ni malaikat. Dan akan dibukukan, dipantai bukan ditulis. Dan Bapak Ibu sekalian, kapan kita dapatkan itu? Di samping kita dapatkan di kubur, kita akan dapatkan juga di akhirat kelak. Sebab amal Bapak Ibu sekalian, tina nanjir pari akhirat ni gapah. Jadi memang magiri kubur kah? Jadi memang magiri sakaratul maut. Kita sedang mendapatkan di pacini kami memang mengenjo amal-amal kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Sampai di hari kemudian nanti, inilah Bapak Ibu sekalian buku yang kita dapatkan atau buku yang ditulis dengan pahala yang kita lakukan di dunia ini. Inilah Bapak Ibu sekalian akan kita nikmati. Bila jahit tulisan baji ilalanna, tentunya kita akan mendapatkan juga kebaikan. Bila jahit tulisan baji, pahala kita, timbangan kita akan lebih berat. Dan tentunya tina menirangga selai Bapak Ibu sekalian, penanjir catatan di buku ta jai amal baji ilalan. Marilah Bapak Ibu sekalian kita bersungguh-sungguh untuk berlomba-lomba mencari pahala yang akan dicatat di buku kita. Nah, saban juga boka tena kulle kasambian tak kulle tidak bisa terkutukar. Tena kamarinong kana inanji buku. Kesini buku na dengano. Anne leba mina cata, leba mini boleh di tempat yang terjaga oleh malaikat. Tena nak kulle si limba-limba, tena nak kulle tertukar. Apa yang kita catatkan itu yang kita dapatkan. Famay ya'mal miskala zaratin khairan yarah. Wa man ya'mal miskala zarratin sarra yarah. Ina ya gau baji mana nasigit dulu aja dia akan dapatkan. Dan pada siapa yang berbuat dosa, mana benda segede dulu aja dia akan juga akan lihat. Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu kita sadari bahwasanya dalam talasat dari Tuhan di Noah perlu kita mesti pikir bagaimana cara kita berpikir. Masaban kata relino kan. Tentunya kita hidup di dunia ini tinatone kulle yang pikiri mesti dipikir tahu ini pakana pakalinuam. Tapi jangan Bapak sekalian gara-gara pakalinuam dipikiri ni kulle petung untuk akhirat. Anak kita ini sudah berada di alam dunia. Nah, karena tahu alam yang ketiga, Pak, ya, alam yang ketiga. Sebentar nanti akan kembali lamoter kan. Tina ne terus-terusan ne setunggun nalino laman tangan ring. Kita kembali. Apa yang kita dapatkan di dunia? Yang pertama adalah materi. Yang kedua adalah amal. Materi yang kita dapatkan di dunia akan tinggal. Aman taminya materia digapai di tempat nalino. Barang-barang tah. Anak-anak tah. Aman taminjia. Inilah materi yang kita dapatkan di dunia. Nah, sabatala sekerilino. Dan ada satu yang kita dapatkan adalah ilmu amal. Amal. Ane amal kah? Ane penggokam baji kah? Tentunya ia menerang. Ia menerang untuk kita bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW,
ada 3 yang paling dicintai oleh manusia. Barang-barangan, keturunan, dan yang ketiga adalah amal. Dan yang ketiga ini kadang-kadang manusia tidak nangai, hanya luah. Ini sahabat ada 3. Aneh pertama, sanak ningaina, kadang-kadang ningai. Yang kedua juga harta, anak ningai semua. Tapi aneh sahabat yang satu ini kadang-kadang tidak, kurang-kurang nih, ya, kurang-kurang diperhatikan. Inilah amal Bapak Ibu sekalian. Yamin amal penggokanta. Maka sahabat yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti yang magataluah amal. Bila jaya amalata, bila baji, bila salat, bila baji kita pakai satari. Sehingga Bapak sekalian ada doa yang sering kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah doa yang senantiasa tidak pernah kita alpa, tidak pernah kita lupa setelah salat. Karena sambayan lebih ke sambayan. Oh kering kisah kebajikan talla sa rilino. Yang kedua oh kering kisah itu keselamatan di akhirat. Kapan manusia dapat mensinkronkan akulen yang memadukan antara 2 lino akhirat yamin atau salama. Masa salama maka anta Bapak sekalian. Salama kita rasa lino. Sarang pak ya bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alangkah berbahagianya kenaning orang yang senantiasa mencari dunianya dari pagi sampai sore. Nanti nakalupa betong akhiratna pun narapi waktu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita manusia kadang-kadang disibukkan oleh dunia. Kadang-kadang mulai subuh taruh matahari sagen lagi bangi anjama kareso. Lino Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang kita lupa anto amboyai kesalahan kanta dari alir boko. Sebab apa? Ini perlu dijagai. Harus kita menjaga ini semuanya. Dia harus sembangkan. Wabtagi fima ataqallahu dar akhirah wala tansaba nasibaka minad dunya. Kiboyai bogong-bogonta untuk rilino. Nah kibaton bogong-bogonta bukan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan kepada hadirin sekalian, makin jagain pengajian. Majelis pengajian. Nasabah hanya dengan Allah Ta'ala, amal yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terus menerus kita kerjakan. Pernah pentena ke kules si minggu 1 pekan, ya 2 pekan menatena, ya 3 pekan menatena sebulan. Yang penting tena tapu anne pengajian ta. Nasabah apa yang menamudalat ta, si kiu-kiu mereka bajikan. Sampaikan ke angkananya pila jain ya pangisingan tari agamanya pila bajitongin tu pelaksanaan agama ta kamatongin tu pila jai pangisingan tari pakalinuang cara-cara tak boya-boya pali bajitongin tu baitan nyamajam kamatong ke padanggang jain jo pangisingan ta tentang berdagang tanto bajitongin batita danggang ngepatang ke pasal banyak sama dengan ini. Bila jai pangisingan tak terhadap agama dengan senantiasa berbagi ilmu, mengikuti pengajian, tentu bila bajitongi carata anyirem Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak samalah orang-orang yang sedikit ilmunya dengan orang yang banyak ilmunya. Ia minna ki sengi-sengi panyirianta pakusengan tamar Allah Subhanahu wa taala. Antegama batita nakini senantiasa anggap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai imam desa Tangki Bajing, saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan sambayang para jamaah terima kasih.
Nasaba andreni negacinikan si arna agamata ri parasangan tan na yemin sembilan barajama ka. Andreni magan pun napaing tinikul barajama pilih masalah sifat tang ya maghrib isya subuh. Yang penting tenakit tasalah rimasiga dalam sewaktu. Tena kita salah rimasiga dalam sewaktu ini. Sebab apa? Yamin agamata Islam najami magantu. Siapa yang melaksanakan ajarannya, ini yang gaukan parentana si baji na iya, maka dia mintu salam linuna dan salam akhirnya. In tansurullah yansurkum. Ini yang tolong agama Allah Ta'ala, mana sana magantu na tolong Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita menolong agama Allah? Seperti inilah keadaannya. Kamamiannya bermajelis ilmu. Asi bentuk-bentuk lu arapungan ditampakannya. Sebab baji nonton na si cinik-cinik saling menyapa, ngapakan tumai baji-baji pagkasata. Nah kadang-kadang gasing enjo pernah kamatan nak kerimasiga, nagasing jamaah ya gasing negit gasing rangal matina nagpakutan nangam. Ingapa dengan ingapa ko dong natin na sanabat tu mingka pun natin na biasa marimasiga ya tenaton ni sing kana ngapik antumay baji jagi gasi menanya betina na baji pagkasyan itulah kebajikan salat berjamaah di masjid. Bapak Ibu sekalian, barangkali inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Dan saya sampaikan sekali lagi, apabila yang saya sampaikan ini sedikit keliru, maaf, tolong dimaafkan. Nasabah itulah kekurangan saya. Penapa yang niat baji, nasabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita amalkan, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya akhiri dengan ucapan hadallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.